Nanti kita akan ada door prize. Oleh karena itu jangan lupa Bapak Ibu untuk mengumpulkan 8 stempel dan salah satunya adalah stempel Swipe RX. Baik, kita ada banyak sekali mitra yang bekerja sama dengan Swipe RX. Dan salah satunya mitra berikutnya saya akan mengundang mitra dari Sanofi. Untuk itu marilah kita sambut dengan tepuk tangan yang luar biasa Apoteker Ulfi Nur Ristra. Kami persilakan. Selamat siang, rekan-rekan sejawat apoteker, dan tak lupa tim Sanofi Consumer Healthcare yang mendukung Sanofi Pharmatalk kali ini. Izinkan saya memperkenalkan diri saya, nama saya Apoteker Ulfi Nurista. Izinkan untuk dalam 25 menit ini saya akan memandu acara Sanofi Pharmatalk. Kali ini saya tidak sendiri, saya akan mengundang narasumber yang sangat luar biasa dan sudah tidak asing lagi di kalangan farmasi. Saya undang Prof. Dr. Zulis Ikawati Apoteker. Silahkan Prof. Ya. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari Prof. Zulis. Prof. Zulis adalah guru besar dari Fakultas Farmasi UGM dan saat ini beliau aktif sebagai ketua program studi ilmu farmasi, doktor farmasi di Universitas Gadjah Mada dan sangat banyak ya aktivitas organisasi dan menjadi narasumber, kemudian publikasi jurnal dan buku yang sudah beliau publikasikan. Mari Prof, kita mulai ya Prof dalam Sanofi Pharmatalk kali ini. Ya, Sanofi Pharmatalk kali ini mengusung topik terkait swamedikasi optimal pada penanganan rinitis alergi. Jadi secara epidemiologi rinitis alergi ini angka kejadian cukup besar ya, sekitar 45% dan hampir sekitar 60% itu pasien itu lebih banyak langsung berkunjung ke apotek dibandingkan langsung ke dokter ya. Jadi sangat penting sekali ilmu ini bagi teman-teman apoteker untuk meningkatkan pelayanannya di apotek maupun di rumah sakit ya. Oke, sebelumnya Prof, saya mau bertanya nih Prof, apa sih Prof rinitis alergi Prof? Bagaimana dan gejalanya Prof? Oke, selamat pagi semuanya. Ya, senang sekali bisa hadir dalam acara yang sangat baik ini. Jadi Mbak Ulfa ya, Mbak Ulfi, rinitis alergi adalah salah satu jenis alergi. Jadi kalau alergi adalah suatu keadaan hipersensitivitas terhadap suatu paparan. Jadi seseorang itu menjadi lebih reaktif terhadap suatu paparan dibandingkan dengan orang lain karena sistem imunnya menganggap itu sebagai suatu benda yang membahayakan. Nah, salah satunya terjadi pada rongga hidung. Jadi rinitis alergi dari singkatan istilahnya adalah rinitis adalah rino dan itis ya. Jadi inflamasi pada rongga hidung yang disebabkan karena paparan dari suatu alergen gitu yang biasanya dimediasi oleh imunoglobulin E. Gitu, Mbak. Oke. Mungkin banyak lebih awamnya istilahnya pilek alergi ya Prof ya? Iya, alergi pilek lah ya. Gejalanya apa Prof yang paling sering Prof kalau untuk pilek alergi Prof? Iya, gejala paling umum adalah meler ya, bersin-bersin pertamanya. Bersin-bersinnya lebih sering daripada orang yang pilek biasa ya. Bersin-bersin, kemudian hidung mampet, meler begitu, dan juga kadang ada yang sampai gatel, kucek-kucek hidung gitu kadang-kadang, atau matanya juga ikut gatel. Jadi karena ini ada alergi berarti sedikit ada gatal-gatalnya, tenggorokan juga kadang ikut gatal juga gitu. Kalau tadi dari paparan Prof kan rinitis alergi ini adalah suatu reaksi alergi ya Prof ya dari imunoglobulin E ya Prof. Nah
paling sering faktor pemicunya apa sih Prof? Biasanya alergen yang terhirup ya. Jadi ada debu terutama yang paling sering ya, debu mais dust mice kayak gini di karpet, di korden kayak gitu itu sering ya. Kemudian bulu binatang, ada beberapa yang juga alergi pada bulu binatang atau polen. Terutama kalau di negara 4 musim itu Mbak Ulfa ya. Jadi kalau di negara 4 musim banyak bunga-bunga bertebaran atau polen bertebaran pada musim panas. Itu banyak orang kena rinitis alergi. Kalau di Indonesia nggak terlalu sering ada musim-musim seperti itu, adanya musim durian, musim mangga gitu ya. Jadi sama aja. Jadi lebih sering ini karena polen bertebangan, itu juga bisa. Ya. Kalau dilihat dari gejalanya nih Prof, tadi kan Prof bilang ya hidung meler ya Prof, terus hidung gatel. Sepertinya hampir-hampir mirip ya Prof dengan gejala-gejala flu ya Prof ya. Iya. Nah gimana nih Prof, kalau teman-teman apoteker menemukan kasus ini di apotik mungkin ya Prof, bagaimana membedakannya Prof? Iya, memang betul sekali. Mirip ya antara rinitis alergi sama pilek biasa atau kita bilang selesma atau common cold ya. Jadi salah satunya misalnya kalau yang mirip adalah bersin ya. Bersin-bersinnya mirip tetapi beda. Kalau pada rinitis alergi itu lebih sering bersin-bersinnya. Sedangkan pada pilek biasa biasanya di awal suka bersin-bersin tapi habis itu biasanya udah berkurang ya. Kemudian yang kedua itu hidung meler, tersumbat ya. Hidung meler dulu deh. Meler itu kalau untuk rinitis alergi cenderung watery atau cair gitu ya. Sedangkan untuk yang pilek itu kadang-kadang kental, jangan dibayangkan ya. Kental hijau, enggak sampai hijau sih, tapi kental, lebih kental ya. Kemudian kalau hidung tersumbatnya sama, hanya lebih sering pada dua-duanya sama ya. Kemudian kalau gatelnya beda. Kalau di rinitis alergi tadi ada cenderung gatel ya, tadi hidung kucek-kucek, kadang tenggorokan, kadang mata gatel juga. Kalau di selesma kan enggak ya. Kemudian kalau pusing ya, kalau sakit kepala di rinitis alergi biasanya enggak terjadi. Tapi kalau di selesma sering tambah sakit kepala sama pegel-pegel ya. Kalau rinitis alergi enggak pakai pegel-pegel. Jadi ada sedikit perbedaan dari gejalanya dan juga lamanya. Kalau rinitis alergi itu sifatnya kronis, jadi itu kalau kena paparan muncul lagi gitu ya. Dan kadang agak lama gitu, tergantung dari keparahannya. Tapi kalau untuk pilek atau selesma biasanya mungkin 3 hari sampai seminggu biasanya udah membaik gitu. Jadi dan tentu saja paparan penyebabnya tadi ya. Kalau rinitis alergi karena alergen, kalau pilek atau selesma itu karena virus gitu. Ya, itu perbedaannya. Gitu. Oke, berarti kalau rinitis alergi itu memang murni reaksi alergi ya Prof ya? Iya, betul. Iya, lebih ke reaksi alergi. Kalau flu mungkin ada demamnya gitu ya ada Prof ya? demamnya, kadang ya, agak Prof? pegel-pegel, kadang agak pusing gitu. Ya. Oke, baik Prof. Berarti kalau kayak begitu Prof, penanganannya seperti apa nih Prof? Iya, jadi karena ini ada alergi tentu ada tata laksananya sendiri dan rinitis alergi itu terbagi menjadi 4 kategori keparahan sebetulnya ya. Baik, Prof. Jadi ada yang intermittent ringan, intermittent sedang berat, persisten ringan, persisten sedang berat. Tapi untuk semua kategori keparahan tentu disarankan penghindaran alergen. Jadi disarankan seorang penderita rinitis alergi itu meniteni ya bahasa Surabayanya ya. Harus mengidentifikasi alergennya itu apa ya. Bisa dilakukan tes alergi misalnya, sehingga kemudian bisa menghindari. Kemudian karena kebanyakan ada pilek-pileknya, itu biasanya ditambahkan dengan suatu dekongestan. Jadi untuk mengulangi kongesti hidungnya. Dan tentu saja tidak bisa dilepaskan adalah anti alergi atau antihistamin, karena ini adalah reaksi alergi begitu ya. Nanti kalau udah makin berat dikit bisa ditambahkan dengan intranasal steroid. Biasanya kalau udah yang persisten berat ataupun persisten sedang berat itu biasanya sudah membutuhkan intranasal steroid seperti itu. Tapi lini pertamanya adalah menggunakan antihistamin. Baik Gitu. Prof. Jadi untuk penanganan yang paling utama adalah kita menghindari alergen ya Prof ya, karena memang Pasti. penyebabnya adalah Yap. alergen ya Prof. Yap, betul. Kemudian kalau memang membutuhkan terapi farmakologi, tadi yang Prof sampaikan first line-nya adalah antihistamin ya Prof. Kalau hidung mampetnya terlalu berat ditambahkan dekongestan. Baik, Tapi kalau nggak terlalu berat hanya bersin-bersin, meler gitu dengan antihistamin biasanya sudah cukup. Baik. Tentunya kita pilihkan yang termasuk dalam OTC ya Prof ya, over the counter ya Prof ya. Untuk antihistaminnya sendiri Prof, antihistamin kan ada beberapa generasi ya Betul, Prof. Nah, iya. yang mana nih Prof yang lebih baik kita rekomendasikan untuk pasien? Iya, jadi antihistamin itu ada
at least 3 generasi. Sebetulnya ada yang bilang 2 ya, 2 sama 3 seringkali digabung jadi 1. Generasi pertama adalah generasi yang sedatif karena sifatnya lebih lipofilik sehingga dia masuk ke saluran sistem pernafasan, sistem saraf pusat sehingga dia bikin ngantuk. Maka efek sedatifnya besar ya, dan itu tidak menjadi pilihan karena apa? Karena kalau kita harus kerja, harus sekolah, minum antihistamin ngantuk nanti gimana dong ya. Jadi disarankan adalah antihistamin generasi kedua yang lebih less sedatif ya, dan juga efek antikolinergiknya lebih minimal begitu. Durasinya lebih panjang juga durasi aksinya. Jadi pilihannya adalah bisa menggunakan second generation atau tambah lagi nih third generation. Jadi ada generasi ketiga yang sebetulnya adalah perkembangan dari generasi kedua. Macam fexofenadin ini adalah metabolit dari tarfanadin misalnya gitu ya. Jadi tentunya sudah lebih fokus dan lebih less efek samping juga. Kemudian seperti levocetirizin adalah juga bentuk levo dari cetirizin. Loratadin adalah desloratadin adalah metabolit dari loratadin. Jadi perkembangan dari antihistamin itu sekarang sampai ke generasi ketiga begitu. Oke, Prof. Tadi Prof kalau tadi saya mention ya Prof, tadi Prof menjelaskan bahwa kalau antihistamin yang generasi 2, 3 ya Prof, itu efek antikolinergiknya lebih minimal ya Prof. Minimal, itu betul. apa itu Prof? Iya. Dampaknya Prof? Iya. Jadi antihistamin itu kerjanya selain memblok reseptor histamin, juga dia bisa bekerja memblok reseptor kolinergik. Nah, ketika reseptor kolinergik itu diblok, diantagonis, maka nanti efek-efek antikolinergik bisa terjadi. Mulut kering, ya, konstipasi, ya, dan sebagainya. Itu adalah beberapa efek antikolinergik yang itu lebih besar pada antihistamin generasi pertama. Sedangkan antihistamin generasi 2, generasi 3 less anticholinergic effect, sehingga tentu lebih nyaman juga buat penggunanya, dan lebih menguntungkannya juga adalah durasi aksinya lebih panjang. Sehingga kita nggak perlu minum 3 kali sehari, bisa cukup dengan sekali sehari sudah mendapatkan proteksi terhadap gejala alerginya begitu. Ya. Baik Prof, berarti memang untuk pilihan pertamanya adalah antihistamin yang generasi baru ya Prof? Iya betul. Karena memiliki efek samping yang lebih minimal lebih ya Prof? minimal, nggak bikin ngantuk Mbak Ulfa, iya. Karena kalau lagi ke seminar kayak gini tiba-tiba ngantuk gimana ya? Iya Prof, tentunya mungkin kita akan harus melihat karakteristik dari pasiennya juga ya Prof, berarti ya Prof betul, ya, seperti iya. yang tadi Prof sampaikan durasinya lebih panjang, jadi pasien juga lebih nyaman untuk minumnya hanya sekali sehari gitu ya Prof ya, benar betul. ya Prof? Karena alergi rinitis itu adalah penyakit kronis yang kadang-kadang membutuhkan pengobatan jangka agak panjang begitu, sehingga disarankan yang tidak memberikan efek sedatif tadi. Baik Prof, kemudian Prof, kalau di kalangan di apotik Prof ya, kira-kira ada red flag symptoms atau gejala-gejala yang perlu diwaspadai tidak ya Prof, kalau barang ada pasien yang datang ke apotik kemudian kita lakukan wawancara gitu ya Prof, ternyata ada beberapa gejala yang mungkin perlu kita waspadai dan kita butuh informasi ke pasien untuk segera refer ke dokter, itu apa saja Prof yang perlu kita waspadai Prof? Iya, jadi kalau misalnya ada pasien atau siapapun ya konsumen datang ke apotek mencari obat anti alergi ya, dan tadi ya mencari obat untuk rinitis, mungkin kita bisa pastikan dulu apakah benar dia rinitis alergi atau tidak. Gejalanya seperti yang tadi kita sampaikan ya Mbak Ulfa ya, jadi ada meler, hidung tersumbat, bersin-bersin begitu ya. Yang itu nanti kalau memang cuman gitu aja gitu ya, maka kemungkinan itu adalah alergi. Memang kita tidak bisa mendiagnosa ya, artinya gini, kita tidak punya kewenangan untuk mendiagnosa, tetapi ketika itu sudah cukup untuk kita berikan OTC, saya kira bisa. Tetapi tentu kalau lebih severe ya, lebih parah, kita harus rujuk ya, karena nanti akan ada tingkat keparahannya sih beda-beda tuh kalau rinitis alergi. Nah, tapi kalau kemudian teman-teman menemukan ada gejala-gejala lain di luar itu, misalnya kok mimisan misalnya gitu ya, atau mungkin tersumbat tetapi nggak ada gejala lain Mbak, itu khawatirnya jangan-jangan ada something gitu ya, karena dia tersumbat tetapi nggak ada gejala gatel, nggak meler, kan artinya mungkin sumbatannya bisa saja barangkali polip atau yang lain begitu ya. Kemudian juga ada pokoknya gejala-gejala yang di luar yang tadi di sekitar saluran nafas itu yang tidak biasa ya, jadi seperti yang terlihat ya, jadi
mukopurulen. Nah, saya sambil nengok ini Mbak, soalnya sambil ngepek Boleh ya. Prof, boleh Prof. Yang di situ kekecilan. Iya, jadi meler atau beringus tetapi yang kental ya, jangan dibayangkan tadi ya. Mukus istilahnya mukopurulen. Nah, itu suatu tanda yang perlu diwaspadai karena bisa saja mungkin ada suatu infeksi atau apa di saluran nafas atas. Kalau alergi tadi relatif dia lebih watery, lebih cair begitu, ya. Kemudian tadi ya postnasal drip. Postnasal drip itu ada sekresi hidung, sekresi mukus yang ada di dalam sini, di dalam ya. Kadang-kadang suka lebih kental atau apa, itu juga perlu diwaspadai. Kemudian nyeri, anosmia, zaman COVID sering ya teman-teman ada yang nggak bisa kehilangan penciuman ya, anosmia itu juga red flag yang saya kira nggak bisa cukup diatasi dengan OTC saja, sehingga kita perlu sarankan untuk ke dokter ya, terutama juga ke dokter mungkin spesialis ya, dokter umum bisa, mungkin selanjutnya dokter spesialis. Baik Prof, terima kasih Prof untuk penjelasannya. Jadi memang kalau kita menemukan beberapa gejala seperti ini ya Prof, seperti apa yang tadi Prof sampaikan, itu khawatirnya bukan rinitis alergi ya, baik, ya, mungkin jadi, more than itu yang itu memerlukan penanganan lebih lanjut. Baik, ya. Perlu penanganan atau diagnosa lebih lanjut dari dokter ya Prof ya. Iya. Baik Prof. Bagaimana Prof kalau peran apoteker Prof dalam penanganan rinitis alergi ini, terutama kalau di komunitas Prof? Iya, iya. Ya, jadi untuk panduan terhadap rintitis alergi ada satu istilahnya foundation atau suatu lembaga yang sudah membuat panduan namanya ARIA, Allergic Rhinitis and Its Impact on Asthma. Dia membuat satu panduan yang saya kira menarik ya untuk apoteker. Jadi saya kira sangat sering kita menjumpai pasien-pasien rinitis di lapangan atau di apotek. Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, pasien akan melakukan self care ya, yang warna ungu tuh ya. Kemudian dia mungkin akan datang dulu ke apotek mencari obat. Tadi kalau sudah ditanya betul ya tentang bahwa dia tidak ada red flag yang lain, maka apoteker bisa menyarankan obat semacam tadi ya, obat antihistamin ya. Kadang bisa dikombinasi juga dengan suatu dekongestan begitu ya. Nah, kalau ada improvement berarti that's okay gitu kan, berarti sudah membaik begitu. Tetapi kalau gagal dengan pengobatan yang kita berikan, maka memang kita perlu sarankan ke dokter ya, bisa ke dokter umum dulu. Kemudian jika pasien kebetulan punya asma, ini sering ya, rinitis sama asma tuh deketan. Karena dia memiliki sharing patofisiologi, patogenesisnya mirip ya, karena sama-sama berangkat dari alergi. Jadi kalau pasien dengan rinitis plus asma, kita sebaiknya sarankan untuk segera ke dokter. Karena mungkin memerlukan tindakan yang lebih jauh dan tidak cukup hanya dengan menggunakan OTC yang mungkin bisa kita sarankan di apotek. Ya, jadi ada beberapa hal Mbak Ulfa yang bisa kita lakukan di apotek ya. Jadi kalau saya baca nih ya, important of pharmacist di dalam manajemen rinitis alergi itu yang pertama bisa recognize the allergic rhinitis. Jadi tadi mengenali ini beneran bukan rinitis alergi gitu ya. Kemudian mungkin bisa tadi kalau kira-kira berat, kalau ternyata misalnya sering sekali dan itu berat, mungkin bisa kita sarankan ke dokter ya. Jadi ada namanya risk assessment atau stratification karena rinitis tadi ada beberapa kategori keparahan. Kemudian memberikan over the counter treatment memang jika itu diperlukan tadi ya, menggunakan antihistamin yang memang bisa diberikan sebagai awal. Kemudian educate the patient, jadi pasien perlu memahami tentang penyakitnya bahwa ini bukan penyakit yang besok langsung sembuh ya. Jadi memerlukan penanganan, kadang kesabaran juga untuk melakukan treatment dan juga penghindaran terhadap alergen ya. Jadi edukasi pada pasien. Kemudian referral to physician tentu saja kalau diperlukan. Kemudian cara memberikannya. Jadi kadang-kadang walaupun obatnya benar, ternyata pasien nggak tahu cara makainya Mbak. Misalnya katakanlah ini kebetulan bukan ini, tapi misalnya intranasal steroid, makainya langsung ke dalam gini, malahan masuk ke dalam dan itu pahit ya, beberapa terjadi nggak mau pakai lagi gitu. Padahal yang diinginkan adalah sebetulnya hanya di sekitar rongga hidung saja. Jadi administration dari treatmentnya itu juga harus kita edukasikan ya.
kemudian kita sarankan terhadap kepatuhan terhadap treatment, serta ya tentu saja kita harus selalu mengupdate ilmu pengetahuan kita, termasuk adanya obat-obat baru misalnya yang bisa digunakan untuk rinitis alergi. Saya kira itu peran dari apoteker terhadap rinitis alergi, Mbak Ulfa. Baik, terima kasih Prof. Berarti memang kalau untuk peran apoteker dalam penanganan rinitis alergi mulai dari awal ya Prof, berarti harus bagaimana tahu ini mendeteksi rinitis alergi, kemudian menilai derajat keparahannya ya Prof. Karena terkait tadi bisa refleks ditanya symptoms seberapa ya Prof sering seberapa sering, seberapa lama, apakah mengganggu keseharian, itu adalah salah satu cara kita melihat keparahan dari rinitis alergi. Kemudian kita bisa baru pilihkan ya Prof terapi yang paling tepat ya Prof ya. Baik, kemudian tidak lupa lagi kita juga mengedukasi ya Prof. Contohnya tadi yang Prof sampaikan, mungkin kalau rinitis alergi kadang butuh intranasal dekongestan ya Prof ya. Intranasal steroid. Nah itu cara penggunaannya juga penting sekali itu kita edukasi ya Prof ya. Baik Prof. Oke Prof, ini sesi terakhir ini Prof. Sebelum saya tutup Prof, kira-kira take home message Prof terkait penanganan rinitis alergi apa nih Prof pesannya untuk para apoteker yang melakukan pelayanan kefarmasian Prof? Silakan Prof. Iya, saya berharap bahwa dengan paparan pada hari ini kita ngobrol-ngobrol gini akan membuka wawasan teman-teman apoteker ketika menjumpai pasien-pasien rinitis alergi yang ada di apotek, di lapangan ya, yang di tempat-tempat pelayanan kesehatan, dan kita bisa memberikan tadi peranan kita lebih besar tadi, menanyakan tentang bagaimana rinitisnya, memastikan apakah dia rinitis alergi atau bukan, dan kemudian bisa merefer kepada dokter jika memang diperlukan, kemudian mengedukasi pasien, dan saya kira tadi sudah itemnya sudah cukup banyak, dan mudah-mudahan bisa makin menambah kepercayaan diri buat teman-teman untuk bisa lebih berperan di dalam pelayanan kesehatan. Terima kasih Prof untuk take home message-nya. Ya, sebelum saya akhiri sesi Sanofi Pharma Talk kali ini, izinkan saya menyimpulkan dari sesi ini. Yang pertama adalah pelayanan kefarmasian, terutama peran apoteker ya dalam penanganan rinitis alergi ini sangat penting sekali ya, terutama mulai dari bagaimana mengenali rinitis alergi, kemudian melakukan assessment ya, bagaimana derajat keparahannya, dan sampai mungkin kita akan lakukan terapi farmakologi, non farmakologinya ya Prof ya, edukasi ya Prof. Membedakan dengan flu tadi Mbak. Iya, membedakan ya Prof rinitis alergi dengan penyakit yang lain ya Prof, supaya lebih tepat untuk terapinya ya. Nah, dan yang tadi sudah disampaikan oleh Prof Zulis bahwa untuk pilihan terapi pertama dari rinitis alergi adalah antihistamin ya Prof, yang generasi kedua dan ketiga ya Prof, karena memiliki efek samping yang lebih minimal dari segi ke sistem saraf pusat maupun efek antikolinergiknya ya Prof. Dan tidak kalah pentingnya adalah yang lainnya adalah untuk penanganan non farmakologinya adalah menghindari dari sumber alergennya ya Prof, karena itu adalah sumber utama ya Prof. Perlu kenali alergennya apa. Iya Prof, baik Prof. Kalau begitu saya akhiri untuk sesi Sanofi Pharma Talk kali ini. Terima kasih banyak, terima kasih Prof Zulis sama-sama, atas ilmunya yang sangat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih, selamat siang semuanya. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Zulis dan juga Apoteker Ulfi yang telah memoderatori untuk sesi yang telah kita ikuti bersama. Dan untuk selanjutnya saya akan langsung mengundang Ibu Mida Mulyaningrum untuk dapat melanjutkan untuk sesi ini. Bapak Ibu, marilah kita sambut dengan tepuk tangan yang luar biasa untuk Ibu Mida Mulyaningrum. Kami persilakan. Selamat pagi, mudah-mudahan masih pada konsentrasi ya. Saya mau cek ombak, selamat pagi. Mudah-mudahan belum lapar banget, dekat makan siang. Satu kali lagi, selamat pagi. Tenang, habis ini kita lunch break, jadi energinya akan naik lagi habis ini. Sebelum lunch kita dengarkan dulu dari Sanofi. Perkenalkan, nama saya Mida, perwakilan dari Sanofi. Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Prof Zulis mengenai
rinitis alergi, bagaimana peran teman-teman apoteker, dan tentu saja sangat menarik kenapa kita ada di sini hari ini dari Sanofi, karena kita beranggap hal ini merupakan hal yang memang perlu kita berikan perhatian khusus gitu. Dan nanti akan ada inisiatif-inisiatif dari Sanofi untuk membantu, karena kita berkomitmen bagaimana kita bisa memberikan swamedikasi yang baik kepada pasien, karena teman-teman apoteker adalah garda terdepan yang berhubungan langsung dengan pasien sehari-harinya. Untuk mengetahui hal itu lebih lanjut, saya punya bintang tamu spesial hari ini. Mungkin teman-teman dari tadi speakernya berbahasa Indonesia. Saat ini saya akan mengundang speaker berbahasa Inggris sekaligus mengetes listening skill. Teman-teman mungkin yang ikut IELTS dan segala macam bisa dites habis ini. Saya akan undang dari Sanofi, manajemen kita, Maria Valentina Sposito atau Matina sebagai Head of Sanofi CHC Asia untuk memberikan pemaparan lebih lanjut mengenai peran Sanofi dalam mendukung swamedikasi. I would like to invite Matina to the stage to give more explanations about what we're gonna do in self-care at the pharmacy. All right. Hello everyone. Selamat pagi. Nama saya Matina. Pije Kabare, is that good? Excellent. Good. Did well. So that is as far as my Bahasa will go. So sorry that I have to switch to English, but super excited to be here. As Mida introduced me, my name is Maria Valentina Esposito. I'm the head of the Sanofi CHC for Southeast Asia. And I have the privilege to be here today in Surabaya for the first time in my life. So super wonderful city. Thank you for having us here. And have the privilege to talk to more than 700 pharmacists who actually carry such a fantastic effort to make sure that our consumers or patients are taken well care of here in Indonesia. So thank you for that. So here for Sanofi Consumer Healthcare and SwiperX, we're actually partnering with the Indonesian Pharmacists Association to have this fantastic event. But the beauty of it is not only the event, it's the theme and the objective, right? Which is accelerating pharma services, public health and technology to really drive access, education, and those really needed medicine to the whole population in Indonesia. It is the mission of Sanofi Consumer Healthcare to support the vital role of the pharmacist. And you play, and we're going to talk about it a little bit, a vital role within the society, particularly in Indonesia, in this country that is such a big country, right? So we want to support the vital role, as we said, educating Indonesian community in self-care, which is basically taking care of yourself so you can take care of others. And that how we will build a healthier society. So if we talk about, and maybe we can move the slides, why the pharmacists are so important. So for Sanofi Consumer Healthcare, if we really want to enable self-care, pharmacists are key to drive that effort. I don't know if you know these stats, but patients visit 12 times pharmacists during a year, and only a doctor, if they're lucky, once. So that means that all of you see patients and customers 10 times more than a doctor if they see any. And usually, pharmacists are the first line of healthcare that anybody could get. If any, sometimes the only one that they will get. And it's a source of information in terms of guidance, education, and how to treat some of their illnesses. So for us, in Sanofi Consumer Healthcare, our mission is to put the health in the hands of the consumers and patients. And for that, we need your support, and that's why working with you is a priority for us. So if we go to the continuum of how the World Healthcare Organization defined the continuum of health, we can see that the pharmacist plays a role from the beginning, from the early stages of self-care, but also to the more severe illnesses that we actually treat. So we can see that in the self-care area, at the early stage, you provide guidance on over-the-counter medication, most of us, which are the ones that Sanofi Healthcare actually provides.
offering advice, preventive measures, and promoting healthier lifestyles. In primary care, you really work in tandem with the doctors, right, to collaborate with other healthcare professionals to ensure that there's the right appropriate management of the medication and ensure as well that the treatment is completed, which is one of the biggest issues. Patients tend to take 1, 2 pills, they feel good, they drop the medication, right? And we need to make sure that it's actually something they do over time. But also if we go to specialized care settings, when we actually work together through therapeutic interventions, monitoring drug interactions and side effects. So throughout, you actually play a big role as pharmacists in educating, counseling, and empower individuals and patients to take care, of their own health. So overall, pharmacists play an integral member, are an integral member of the healthcare team, and you provide all this valuable support and expertise across this whole continuum. So you can see the role is everywhere. But let's talk a little bit about, why is it important to talk about these things now, right? We recently learned that COVID Is this one? Perfect, better. So we recently learned that COVID was declared over as a pandemic, but we still need to be extremely vigilant. And if we learned something, is that prevention is the key to really drive how better prepared we are until any situation should arise like that. So we probably learn more now than we were before the pandemic. But there are also other factors, right? I don't know if you have felt how warm has it been across the region in recent times. So rising temperatures, climate crisis is actually bringing some of these other issues as well, and people really highlight additional challenges. But also the Indonesians are ready to face those challenges and caring for themselves and their loved ones, despite any challenges that you will see and encounter in life, including health-related. Individuals possess the resilience and the ability to empower themselves. And this actually makes an optimistic future for all of us. And in Sanofi Consumer Healthcare, we're committed to transform the pharmacy practice in Indonesia, align it to global standards, bring the support you all need and we need from you as well, working together. And that is what we're doing also with SwipeRx, to ensure that the best outcome of those patients is there. That is, we prescribe the right medicine and that we can really achieve universal health care. So together, we can build a healthier society, and we count on you to support us to bring health in your hands. Thank you so much. Thank you, Martina. Gimana teman-teman? Nyambung nggak? Saya ngecek listening ability-nya, tapi tadi sebenarnya udah ada translation-nya ya. Jadi untuk mensummary kembali apa sih yang disampaikan oleh Martina gitu. Jadi memang rekan-rekan apoteker adalah mitra terdepan dalam memberikan self-care. Kita menyebutnya self-care ya Pak, Bapak Ibu sekalian. Gimana caranya bisa memberikan akses yang baik kepada masyarakat Indonesia. Karena faktanya kalau kita sakitnya ringan, kita langsung ke dokter apa ke apotek dulu? Kemana nih? Yang jawab dikit sekali nih, kayaknya lapar banget ya. Tadi udah disampaikan ya, pasien mengunjungi apotek 10 kali, sementara dokter hanya 1 kali. Jadi ini betapa pentingnya peran teman-teman semua. Dan untuk tahu lebih lanjut sih, karena saya penasaran inisiatifnya apa sih dari Sanofi dan SwipeRx, saya ingin mengundang another English speaker di sini, Abimanyu Duta sebagai General Manager Sanofi CHC Indonesia, dan juga Faruk Merali sebagai CEO SwipeRx untuk kita tanya-tanya lagi. I would like to invite Abi and Faruk on the stage to talk more about the initiative. Okay, how are you Faruk? How are you Abi? Very good. Very good. So teman-teman semua, ada Abi yang paling ujung kiri, GM Sanofi,
dari India, kemudian Faruk sebagai GM Swap RX, karena dari tadi yang muncul Pak Oscar ya, sebenarnya bos-bosnya Swap RX ini ya Faruk di sini. Kita pengen tanya-tanya lebih dalam lagi, tapi mudah-mudahan masih pada fokus sebelum makan siang, karena memang looks beliau ini kayak bintang film ya. Tapi kita lihat ini pemaparannya gitu. Okay, I would like to ask questions and then I will translate to everyone. Selamat pagi, everyone. Selamat pagi. Okay, Abi, talking about pharmacist's role in providing self-care, what is actually, do you see the role of pharmacy and then the situations that we have in Indonesia? Jadi teman-teman saya pengen nanya ini sama Abi, role-nya teman-teman apotekers dalam melakukan swamedikasi itu apa sih? Dan kemudian situasi di Indonesia itu sekarang seperti apa? What do you think, Abi? Thank you, Mida. So, I think as Martina also mentioned in her presentation, the role of pharmacists is absolutely critical in driving self-care access. And this is because of the fact that the pharmacists are part of the communities and they are closest to the consumers. So, more often than not, consumers will be visiting pharmacists for that first point of care instead of visiting a hospital or a clinic, right? And it's absolutely important that they get the right advice, especially in case of symptoms which are light or in case of prevention. And that can provide quick relief to the consumers and therefore not let the condition worsen. And that also, in fact, helps the overall healthcare system by reducing the pressure on resources. Ya. Yeah. Kalau menurut Abi, tadi rekan-rekan farmasi memang perannya penting banget gitu, karena kalau ada yang datang bisa memberikan indikasi terhadap simptom-simptom yang ringan, supaya ini bisa memberikan akses dan informasi kepada masyarakat di Indonesia. Okay, thank you Abi for that questions. When you mentioned about the accessible knowledge, how we can give to the pharmacists. So what is actually the initiative from Sanofi, and I know Faruk you are here also, later you can add on. What is actually that we can do to help this one? Saya pengen nanyain ke Abi sih, kalau situasinya seperti ini, apa sih yang kita bisa lakukan gitu? Karena Sanofi kan bekerja sama dengan Swap RX, ada needs yang ada di masyarakat. So what is actually the initiative that both Sanofi and Swap RX are doing? Yeah. So at Sanofi Consumer Healthcare, our mission is to put health in the hands of our consumers and our pharmacists so that they can take better care of themselves and also their communities. And for this, what is extremely important is that quality healthcare education needs to be easily accessible and it needs to be simple. So through our Pharma Academy initiative and in collaboration with SwipeRx, what we are going to do is to make sure that this quality education is available to all pharmacists in Indonesia, free of cost, and it is available in a format and a medium which is most convenient for them. It will be available on their mobile device and it will be available 24/7 and they can access it anytime, anywhere. Okay. So we believe that this is going to completely revolutionize the way we drive self-care education in Indonesia. Oke, kalau menurut Abi, sebenarnya bagaimana sih caranya? Yang penting adalah, tadi Abi menyebutkan health in your hand. Health itu kesehatan, in your hand di tangan kita. Jadi ada di kontrol kita sendiri. Gimana sih kita bisa memberikan akses yang mudah? Dan di sini Sanofi dan juga Swap RX berkomitmen untuk edukasi, kemudian bagaimana kita memberikan kualitas yang baik, akses yang mudah, cepat, bisa diakses dimanapun gitu. Karena tadi dari pemaparan tadi pagi kan semuanya ngomongin soal teknologi ya, bagaimana ini bisa mudah diakses oleh teman-teman farmasi. I want to ask to Faruk, because I know when you are creating Swap RX, this is part of your vision and mission. So what is actually the missions behind the collaboration with Sanofi in creating this new initiative? Thank you very much, and Assalamualaikum, Apotekar. Very nice to be with you today. So, you know, just to
kind of talk about why SwipeRx was created. My background actually is in public health, and one of the things that we kept noticing was so much had been done for doctors, for hospitals and clinics, but I always felt that pharmacists were very important to public health. And really, everyone at SwipeRx focuses on this vision. We only focus on really pharmacists and empowering and supporting pharmacists because they're critical to public health. And this initiative with Sanofi represents yet another initiative of focusing on supporting pharmacists to improve public health. So we're very excited about the work that we're doing together. We believe that it will improve education and outcomes for patients across Indonesia. And it's very exciting to host the team here at IPAC, our first large event, and work with the association partners to really focus on one common cause, which is helping to improve public health through the pharmacy, and really ensuring that every pharmacy plays a role in improving the health of their communities across Indonesia. Thank you. Oke, terima kasih Faruk. Tadi Faruk sempat menyebutkan bahwa beliau ini ekspertisnya di public health. Bagaimana banyak hubungan dengan dokter, apoteker, tapi beliau melihat apoteker ini memang perannya penting banget, dan di sini ada kerjasama antara Sanofi dan juga SwipeRx bagaimana bisa memberikan informasi untuk meningkatkan kualitas yang tadi itu, swamedikasi supaya mudah diakses. Jadi Sanofi dan SwipeRx bekerja sama meluncurkan fitur baru yang kita sebut Pharmacademy, yaitu konten edukasi. Kita penasaran banget, tapi sebelumnya saya ingin ngasih tahu informasi lebih lanjut lagi mengenai kerjasama ini. Bukan cuma di Indonesia saja teman-teman, tapi ini inisiatifnya antara SwipeRx dan juga Sanofi di ASEA. Kita sudah launch di Filipina, di Vietnam, dan akan di roll out ke negara lain. Untuk itu, kita di sini untuk launch yang kita sebut Pharmacademy. We will do the launch ceremony. I will invite Faruk, Abi and Martina to be on that stage, that side, untuk sama-sama meluncurkan secara resmi fitur terbaru yang ada di SwipeRx untuk memberikan akses edukasi yang mudah kepada konsumen lewat teman-teman apoteker di sini. Maybe we can start. See, is there anything? Yep, you can touch as the ceremony to launch Pharmacademy, the new initiative from SwipeRx and also Sanofi. Sekali lagi mungkin bisa diberikan applause untuk launch Pharmacademy. I think you can sit down back because we want to explain about the feature of the Pharmacademy. Untuk itu saya
Thank you Abi, you can sit down back. Oke, untuk itu saya ingin undang Dr. Pita, karena kita pengen lihat apa sih yang ada di Pharma Academy ini. Dr. Pita adalah ASEA Zone Medical Lead dari Sanofi Consumer Healthcare Indonesia. Kita akan menjelaskan apa aja sih sebenarnya. Teman-teman di aplikasi Swab RX sudah bisa lihat Pharma Academy atau belum? Yang sudah bisa lihat? Banyak yang masih belum. Di halaman pertama langsung di homepage-nya akan ada Pharma Academy warna ungu. Apakah sudah ada? Sudah ada ya, boleh. Nah, cara aksesnya mudah karena tadi kita menyebutkan health in our hand ya dok. Jadi sebenarnya ini adalah akses informasi, edukasi, bukan cuma soal rinitis alergi teman-teman, beyond rinitis alergi. Kalau tadi Prof. Zulis menjelaskan rinitis alergi sebenarnya bukan cuma ini, jadi caranya mudah banget, cuma masuk ke Swab RX, mungkin bisa dicoba. Masuk Swab RX dan ada logo ungu Pharma Academy. Ungu di halaman pertama. Udah bisa lihat semua teman-teman? Sudah bisa ya? Nah, di dalamnya apa aja sih? Boleh kita lihat slide berikutnya. Nah, pada saat teman-teman sudah masuk di aplikasi, akan ada 4 fitur utama. Pharma Academy akan ada apa aja? Yang pertama ada CPD, yang kedua ada Swipe Vacanza, kemudian ada keterampilan bisnis dan juga konten. Nah, yang menarik di sini adalah Pharma Academy ini bukan cuma edukasi mengenai swamedikasi berbagai isu ya. Tadi nanti Dr. Pita akan menjelaskan soal CPD, tapi kita juga akan bekali teman-teman apoteker dengan keterampilan bisnis. Misalnya bagaimana menghadapi consumer dan yang lain. Jadi ini modul yang sangat lengkap, masuk ke Pharma Academy, dapat ilmunya bisa dikasih ke pasien-pasien yang datang ke apotek. Oke, untuk CPD mungkin Dr. Pita bisa bantu menjelaskan. Tuh, jadi nanti di dalam yang section yang pertama, CPD itu akan ada artikel-artikel yang mendapat SKP dari IAI. Jadi selain mendapat ilmu, nanti Bapak Ibu juga dapat mengumpulkan poin ya Bu Mida ya. Jadi ada beberapa modul tahun ini yang kita luncurkan, ada imunologi, ada kesehatan pencernaan, kemudian rinitis alergi dan juga multivitamin. Kedepannya kami akan terus menambah jumlah artikel-artikel yang dapat Bapak Ibu akses dan dapat SKP. Gitu. Oke, setelah CPD ada apa lagi ya di Pharma Academy? Akan ada Swipe Vacanza. Di sini yang suka hadiah siapa? Yang suka hadiah-hadiah menarik dan ini interaktif ya. Akan ada banyak kuis tentang keilmuan, jadi akan dibuat menarik dan tidak bosen ya di sini. Jadi ikuti aktivitinya karena udah ada kemarin tebak kata. Ada yang udah join tebak katanya di Swipe Vacanza Pharma Academy? Belum ada, mungkin habis ini join. Ada Mbak yang di belakang sudah sebut. Ada ya. Nanti yang join karena boleh coba ya Bu Mida ya. Banyak reward yang menunggu. Oke, berikutnya. Untuk keterampilan bisnis tadi yang saya bilang, bagaimana sih kita membekali teman-teman bagaimana mungkin dealing with customer, kemudian communication skill, akan ada banyak modul-modul menarik yang akan kita berikan di Pharma Academy. Oke, berikutnya adalah yang terakhir, konten. Ya. Ini apa nih dok isinya dok? Konten ini isinya bermacam-macam, jadi edukasi mengenai ada rinitis alergi juga, kemudian bisa kode dan juga dan lain-lainnya. Tapi ini kita masukkan dari sini ya, jadi akan ada banyak sekali konten-konten yang berupa edukasi Bu Mida yang kita juga masukkan ke sini. Jadi sekarang sementara kita ada 2, nanti berikutnya kita akan selalu masukkan lagi konten-konten baru supaya Bapak Ibu sekalian dapat lebih ini ya, sambil leyeh-leyeh bisa baca. Bisa dapat ilmu bisa ya dapat dok, ilmu benar. dan bisa lebih pede untuk ini ya Connect dengan pasien betul, ya. betul. Nanti kalau misalnya ada pasien datang dengan rinitis alergi, oh gampang tuh. Betul. Ini gitu. Dan tadi yang seperti saya bilang bukan cuma rinitis alergi, akan ada banyak sekali. Jadi apabila teman-teman ingin tahu lebih banyak, kita ada booth di belakang sana yang ramai sekali. Antriannya ada 20.000 orang kayaknya sekarang. 100.000 kayaknya. 100.000. Iya betul. Jangan lupa datang. Demikian dari kami. Thank you Martina, Farouk and Abi. Thank you so much and we really appreciate the initiative from Swab RX and Sanofi and look forward nunggu teman-teman semua untuk join Pharma Academy. I think that's from us. Thank you so much. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.
Terima kasih kami ucapkan kepada Mitra Sanofi dan juga Ibu Mida Mulyaningrum. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Terima kasih once again. Baiklah, sudah waktunya kita jam makan siang, namun kami informasikan bagi Bapak Ibu kami persilakan untuk tetap stay di tempat duduk karena nasi untuk lunch adalah nasi box yang akan kami bagikan dan kita akan start lagi untuk memulai acara ini pada pukul 13 jam 1 siang dan bagi Bapak Ibu yang ingin akan melaksanakan ibadah sholat zuhur, musola terletak di M floor. Sekali lagi musola terletak di M floor dan seperti sudah saya umumkan berulang-ulang, jangan lupa nih sambil lunch break dan juga isoma, jangan lupa untuk mengumpulkan stempel, 8 stempel dan satu-satunya adalah wajib stempel dari Swipe RX. Baiklah Bapak Ibu, saya Mp Putri, saya akan kembali lagi. Once again, enjoy your lunch and we'll be right back. Thank you.